Selamat malam, manusia berkebijaksanaan. Kita ketemu lagi masih di Oasis, yaitu obrolan asik santai ilmu sehat moralitas. Kenapa dia malam? Ya karena memang different season ya, sahabat moralitas manusia berkebijaksanaan. Jadi kita masih dengan Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia dan khususnya di Ficikui Podcast Moralitas. Dan hari ini kita masih bahas tentang topik yang lebih menarik lagi. Sebenarnya terdengar lebih sederhana, tapi kadang sulit untuk kita lakukan, yaitu apa itu damai. Tapi sebelum kita kupas lebih dalam, terima dulu salam hormat dari kami semua. Tachahau. Ya, sahabat moralitas manusia berkebijaksanaan, kita akan kupas lebih dalam topik ini masih dengan narasumber kita, yaitu Ibu Erina Wongso atau Huang Lose. Tapi sebelumnya kita sapa dulu beliau, Huang Lose. Iya, selamat. Bagaimana kabarnya hari ini, Huang Lose? Ini harus selamat malam dulu ya. Iya, boleh disapa dulu ya. Iya. Jadi baik, terima kasih buat Lose dan tentunya tim dari Ficikui Podcast ya. Iya, benar. Nah, hari ini masih menyempatkan waktu di malam-malam ya, untuk menyelesaikan dan memberi pembelajaran. Benar. Nah, tentunya masih dengan kabar yang masih sehat dan tentunya masih dengan berjalannya kegiatan moral di yayasan kita. Ya, jadi masih dengan diberi kepercayaan dan memenuhi beberapa undangan. Ya, jadi kita yang untuk satu Indonesia, kita sangat berterima kasih kepada Direktorat Kementerian Hukum dan HAM masih memberikan kepercayaan kita untuk keliling satu Indonesia, tapi keliling penjara. Wah, luar biasa sekali perjalanannya. Ya, jadi penjara ya, bukan jalan-jalan. Bukan jalan-jalan. Bukan jalan-jalan, tapi keluar masuk ke penjaranya Indonesia. Ya, dengan kita berharap dan tentunya kita percaya dan yakin bukan cuma dengan harapan saja. Apa yang kita tanam tentu kita akan menuainya. Jadi jangan bertanya kapan menuai. Tapi saya selalu mengingat untuk terus menanam. Ya. Dan buat manusia berkebijaksanaan, ayo luangkan waktumu ya hari ini di malam. Apakah bagaimana untuk malam kita akan terbit di hari Senin ya? Jadi manusia kebijaksanaan kita ini Lose, obrolan asik kita ini bukan hanya sekedar obrolan saja, tapi banyak bermanfaat buat orang di luar sana. Mungkin Lose yang kedengaran sederhana gitu, tapi sungguh sangat bermanfaat buat orang banyak. Jadi memang kita acara Oasisnya ini Lose setiap hari Senin dan Jumat itu jam 7 malam Lose. Jadi daripada kita bengong-bengong gitu ya Lose ya, nonton TV, nonton media sosial ya. Nggak tahu mau nonton apa. Nah, luangkan waktu ya. Ya. Jadi itu manusia berkebijaksanaan. Mari luangkan waktumu, luangkan hatimu, luangkan pikiranmu. Isi dirimu dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Baik. Baik Lose, kita masuk ke topik Lose. Tadi ada kalimat yang saya ambil, isilah waktumu dengan hal yang bermanfaat, begitu ya Lose. Ya, banyak sekali Lose kita dengar hal yang bermanfaat gitu Lose. Untuk melakukan hal yang bermanfaat ini pasti balik lagi ke topik kita Lose, yaitu judul besar kita adalah apa itu damai gitu Lose. Kadang kita melakukan hal ini belum tentu bermanfaat gitu Lose. Contoh nih Lose, kita nonton nih seperti kan nonton atau lihat acara live di YouTube gitu, ya kita nonton juga gitu, tapi belum bermanfaat gitu. Nah, untuk memanfaatkan ini Lose pastikan butuh yang namanya kedamaian gitu Lose. Nah, secara boleh dibagi dengan teman-teman Lose atau untuk sahabat moralitas, sebenarnya damai itu secara garis besar itu apa gitu. Baik. Jadi cerita damai cuman 5 tulisan ya? Iya, 5 huruf. Cuma 5 huruf aja loh. Jadi cuman 5 huruf tapi punya arti yang begitu mendalam. Betul. Ya, bukan hanya arti secara kalimat itu doang ya. Jadi kita membahasnya secara mendalam, yaitu menyelam ke dalam. Jangan cuman melihat kata dasarnya saja. Nah, damai itu dari sahabat moralitas nanti mungkin boleh ditulis ya di komennya itu. Menurutmu damai itu apa dulu? Kalau sebelum kamu lanjut ya. Jadi
damai yang harus kita pahami, damai yang bisa membawa kita menggunakannya setiap saat di mana saja, dan itu tidak memandang dia itu siapa dan apa yang membuatnya, karena damai itu artinya kita bisa membawa diri kita ke dalam hal yang begitu tenang, begitu bahagia, begitu tentram. Jadi damai itu sebenarnya menyelami banyak kata yang harus kita pahami gitu. Jadi damai di mana? Kita harus tahu dulu. Jadi damai kenapa? Dan damai apa saja? Dan apa yang kita butuhkan di kedamaian itu? Nah, tentunya kita harus menggantungkan kedamaian itu berada di mana, yaitu berada di kacamata moral. Bukan karena kita mengatakan kita mengajar moral ya, tapi dengan kita menggunakan, membentuk dan terbentuk karakter kita berdasarkan moral, ya, berdasarkan etika, berdasarkan jalan kebenaran secara alami, secara natural, secara alam semesta, itu baru ada yang namanya damai. Jadi bukan damai di kacamata si A, B, C sampai Z gitu loh. Oh, saya damai karena istrinya di samping. Saya damai karena anak saya di samping. Nah, itu akan membuat kita tidak berkepanjangan damainya. Jadi damai yang kita mau itu adalah damai sampai kita menutup mata, damai itu bisa kita bawa. Bahkan damai itu bisa kita bawa, dan damai itu tidak dibawa oleh bencana, dibawa oleh malapetaka, tidak akan dicuri orang. Nah, itulah kedamaian yang memang harus kita cipta. Iya, kita yang membuat kedamaian. Contoh ciptanya, kamu dimarah-marah orang, apakah masih tetap damai? Harus berdamai. Tapi kadang orang kalau udah dimarah-marah orang, dia marah balik. Jadi buang teori itu, delete teori itu. Jadi damai itu begitu ketidaknyaman datang, kenyamanan datang, suka tidak suka, ya aku mau tidak mau, ya apalagi ya banyak orang mengatakan aku cinta tidak cinta, ya itu ya. Jadi banyak hal, apakah di situ bisa mendapatkan kedamaian? Yes, itu bisa dapatkan kedamaian. Jadi menyelamlah ke dalam kedamaian yang tidak akan habis oleh masa, waktu, ruang dan tempat. Itu damai. Itu damai yang sebenarnya damai itu nggak usah dicari kemana-mana gitu ya, saya nggak usah terlalu luas kita mencarinya. Sebenarnya damai itu dengan kita sendiri membuat kita nyamannya seperti apa dengan orang lain atau dengan siapapun, itu juga sudah damai gitu. Sudah damai. Jadi kita damai itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi damai itu bisa juga adalah kemurnian hati kita. Jadi kita nggak diciptakan galau kok. Karena banyak yang galau. Kita tidak diciptakan supaya sakit hati enggak. Tapi kita dicipta dengan hati yang begitu bersih, karena di hati yang bersih itu ada kedamaian yang tak terhingga, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, tapi cuman kita sendiri yang akan bisa menikmati kedamaian tersebut. Nah, itu dia. Itulah kedamaian yang mari kita pupuk, kita cipta bersama. Sudah cipta tentu harus dipupuk dulu. Betul, dia. Itulah damai yang di kacamata moral, yang sesungguhnya semua orang memiliki kedamaian itu. Tapi banyak orang mati rasa. Mati rasa. Itu kenapa bisa kok mati rasa ya loh saya? Apa memang dalam hatinya itu udah gersang atau udah nggak ada lagi, apa kalau orang bilang loh udah ilfil saya gitu loh gitu ya. Karena kenapa kamu bisa ilfil, sudah gersang, sudah ini? Karena kamu menuntutnya terlalu tinggi. Jadi tuntutannya, kamu istri harus terus di samping gitu, suami harus terus di samping. Nah, itu tuntutan. Begitu tidak capai tuntutan itu, ya kamu galau. Nah, anak harus di samping, ya kamu galau. Terus kamu tuntut lagi, saya harus sehat
walafiat selalu setiap saat, setiap detik, ya nggak akan tua, nggak akan, ya semua mana bisa. Jadi ya kalau kamu tidak berdamai, apalagi berdamai dengan orang, berdamai dengan diri sendiri aja. Belum mampu ya hari ini, ayo setelah mendengar podcastnya kita ini, ayo mulai berdamai dengan apapun yang tidak nyaman, dengan apapun yang nyaman, ya kamu tetap harus punya kedamaian yang memang sudah ada di dalam diri kita sendiri, yaitu damai. Baik Lose, Lose boleh bagi nggak gitu tipsnya buat manusia berkebijaksanaan, mungkin buat sahabat moralitas, biar bisa merasakan damai yang seperti apa gitu, terutama dengan diri sendiri gitu Lose. Ada nggak tipsnya Lose? Saya nih mau damai nih dengan diri saya sendiri gitu Lose. Kadang memang kita gampang melakukannya, tapi kedengarannya gampang, tapi kita lakukan dalam prakteknya rupanya sulit, sehingga di dalam pikiran hati udah berkecamuk lagi, alhasil kan udah nggak damai lagi gitu loh. Nah boleh nggak Lose dibagi tipsnya gimana cara untuk damai dengan diri sendiri gitu loh. Jadi ciptakan dulu itu tadi di pikiran dan hati. Jadi kamu harus tahu menurut kamu mau damai itu apa kategorinya. Jadi kategori yang dibuat itu bukan kategori secara duniawi dan bukan kategori yang menuntut orang lain untuk memberikan, tapi kategori itu ada di dalam diri sendiri, tuntut diri kamu. Misalnya kamu mau damai dengan selalu tersenyum. Senyum aja udah damai. Itu udah damai gitu loh. Untuk dirimu sendiri. Jadi nggak usah senyum sama orang yang jahatin kamu dulu. Coba senyum untuk diri sendiri dulu. Jadi di saat kamu nanti dijahatin sama orang, ya kamu masih tersenyum sendiri gitu loh. Berarti bisa jadi modal dasar dulu lah gitu ya. Itu contoh yang paling gampangnya. Ya kamu damai membuat dirimu. Terus ya standar apa lagi yang bisa kamu jadikan? Oh, saya mungkin dengan pejamkan mata saja, saya juga sudah berdamai. Ya, itu semua di dalam pikiran yang harus disetting dulu, ya harus diprogram dulu di dalam pikiran. Oh, saya kalau damai, dengan tarik nafas, saya juga sudah berdamai. Jadi kita sudah memasukkan kedamaian itu. Bukan kalau saya damai punya mobil 5. Wah, itu kan nggak akan damai. Itu kan di luar dari diri kita sendiri. Nah, yang ada di dalam diri sendiri, saya damai kalau lihat semuanya bersih. Itu damai. Loh, kalau mau melihat bersih, jangan nuntut orang bersihin. Kamu bersihkan diri sendiri, kamu bersihkan lingkungan kamu yang bergerak. Lama-lama kan kembali lagi ke namanya teladan, ke yang namanya contoh. Wah, itu dia. Jadi damai itu kamulah yang harus membuat di dalam pikiran paling tidaklah menuntut. Tidak menuntut. Iya, tidak menuntut. Jadi apa yang dilihat itu semuanya rata, sama, jangan membanding-bandingkan. Enak di sini, itu nggak enak. Makanannya di sini enak, di sana nggak enak. Kapan damai? Oh, di sana bagus bajunya, yang di sini nggak bagus bajunya. Kapan kamu mau damai? Oh, di sini nggak panas, di sana panas gitu loh. Oh, di sini dingin sekali, di sana nggak dingin. Jadi kalau kamu setiap hari sibuk membanding-bandingkan, jangan pernah mimpi damai itu datang ke dalam diri kita. Ya, baliknya terakhir dari kedamaian itu bisa lahir karena kenapa? Tadi standar, tadi mungkin dari senyum. Sekarang karena kamu tidak membandingkan, ya semuanya dari rasa puas. Ya, kamu bersyukur. Bersyukur intinya. Ya kan? Betul, saya udah puas dikasih makan nasinya tengahnya nggak masak, tapi aku damai, aku berdamai, nggak ngoceh, tidak ngomel, tidak mengeluh, tidak mengkhawatirkan. Ya kalaupun itu datang, ya datanglah, terimalah. Ya itu belajar untuk menerima juga. Nah itu dah namanya standar dah. Nah jadi masukkan dulu di dalam pikiran. Oh ya senyum dulu, terus menerima yang nggak enak, terus harus puas, terus aku harus bersyukur, terus aku tadi harus tidak membandingkan, tidak ini. Jadi kita masukkan, kita olah hati dan pikiran kita. Jadi di saat orang melemparkan perbandingan untuk kamu di situ akan merasa, oh
mulailah kamu menanamkan pikiran yang positif, pikiran latihan nih ya, kamu anggap damai itu juga adalah latihan supaya ya bisa tercipta yang namanya kedamaian. Nah, di saat datang yang tidak nyaman, latihan supaya dapat kedamaian. Maka latihan itu dilakukan setiap detiknya dalam hidup. Jadi jangan merasa aku hari ini agak enak dikit, lupa dia untuk berdamai. Iya, betul, Jadi betul. sampai-sampai orang tidak berdamai dengan diri sendiri. Sehingga banyak yang melukai diri sendiri. Jadi banyak yang melukai itu bukan hanya melukai dengan apa ya? Kalau melukai dengan Fisik badan gitu, maksudnya. fisik Fisik, ya. Itu mah kelihatan, Iya, ya betul. kan? Ada yang saya lihat anak-anak muda sekarang Iya. tuh ya suka melukai, menggores Betul. di sini, Betul, ya. betul, Jadi betul, ya. ada yang mau melukai dirinya dengan marah-marah, Iya. ada yang mau melukai dirinya dengan pikiran, ada yang mau melukainya dengan hal. Tadi kalau pikiran, emosi itu kan abstrak, ya itu lebih berbahaya, melukai diri sendiri. Jadi kapan tercipta damai? Nggak akan tercipta. Kalau yang kelihatan mungkin bisa dicegah kan, bisa Iya. dia mau Potong ke dirinya gitu ya, dirinya, maksudnya, iya. menghantamkan tangannya ke Iya. orang atau cubitin orang Iya. gitu atau apa, itu masih kelihatan gitu loh. Tapi yang membuat kita damai itu tidak dapat, itu yang tersirat, yaitu yang tidak kelihatan. Jadi di saat kamu tidak punya masalah, ayo latihan, turunkan dulu standarnya. Standar itu yaitu tadi bukan standar duniawi, tapi adalah standar yang memang secara hati dan pikiran untuk dipasang standar damai itu. Iya. Ya, jadi jangan di luar dari diri sendiri. Semua standar harus di dalam diri sendiri. Ada yang mau standar aku cantik matanya mesti gede katanya. Aku harus cantik, rambutnya harus bagaimana, Banyak badannya sekali, harus Elsa. bagaimana. Iya, betul. Akhirnya tidak pernah damai. Di saat kamu mengejar itu semua, ya memang nggak pernah damai. Misalnya orang mengejar takut tua, Takut tua, benar. ya kan? Menolak tua gitu. ya, Menolak maksudnya. tua. Terus kamu kejar, cari produk, cari semua yang membuat kamu tidak tua gitu loh. Nah, akhirnya di saat pencarian itu kamu menuju ketuaan. Nah, itu dia. Jadi bagaimana berdamai? Ya kalau sudah tua ya bersyukur saja. Aku akhirnya bisa lewati umur Iya. sebegini. Udah tahu alarmnya ya, Iya, udah tua saya gitu. sudah saya sudah bisa bersyukur bisa lewat umur yang sekian dengan kondisi kesehatan yang seperti ini. Ya, kita bersyukur saja daripada kita tuntut gitu. Namun di dalam tersebut ingat selalu bahwa proses. Nggak bisa minta hasil aku mau damai otomatis damai, nggak bisa. Betul. Nah, jadi proses itu juga harus dilihat. Ada orang memproseskan damai itu jalan di tempat, cuman kepengen aja, nggak ada kemauannya, No action ya, no Mas, ya? action. No action, Jadi ya. cuman jalan di tempat. Iya. Seharusnya kan kita bergerak untuk berjalan, untuk menciptakan kedamaian itu. Iya. Nah, itu dia damai yang memang sesungguhnya. Iya. Nah, itu dia. Baik, Lose. Baik. Ini Lose, kan kita melihat damai itu sangat indah ya, Lose. Damai itu bisa membuat kehidupan ini berjalan dengan seimbang gitu, Lose. Tapi kita lihat, saya juga mau tahu, Lose, boleh dibagi, mungkin Lose bisa tambahkan penjelasannya, kenapa manusia kok susah sekali untuk berdamai dalam kehidupan? Itu sebenarnya akar permasalahannya itu di mana gitu, Lose? Nuntut. Ya, nuntut ya. Nuntut ya, Lose. Nuntut kiri, kanan, atas, bawah, tengah, belakang, semuanya dituntut. Semuanya dituntut. Iya. Jadi karena dengan banyaknya kamu menuntut, memasang standar-standar hidup, ya, standar-standar hidup. Mungkin karena kamu tidak pernah berdamai dengan diri sendiri. Contoh, kamu memasang standar, aku mau bawa tas branded gitu loh. Tapi karena tidak dapet tas tersebut, akhirnya ya kamu mulai menuntut. Itu kan sudah nuntut. Nuntut membabi buta cari uang, nuntut menghalalkan segala cara, menuntut keluarga, menuntut ya semuanya kamu menuntut. Jadi ya otomatis kamu tidak mendapatkan
kedamaian. Itu orang duduk di lantai aja sudah nyaman, terus kamu minta duduknya di sofa yang besar, ya pasti kamu tidak dapatkan kedamaian. Nah, begitu dapat sofa yang besar, kamu tuntut lagi, aku mesti dapat yang lebih empuk lagi, yang warnanya harus begini, yang harus begitu. Ya, gak akan habis kalau kamu tuntut terus di dalam kehidupan kamu. Jadi apa yang harus tuntut sebenarnya ke dalam diri kita sendiri? Pasang standar moralnya kamu. Orang yang menuntut moral, hati-hati juga. Itu kan kebaikan kan? Iya, benar. Tuntut moral. Oh, katanya kalau dengan aku bermoral, aku bahagia, aku damai gitu, aku bahagia gitu ya. Akibatnya kamu stres belajar, ya kan? Stres melakukan. Karena kenapa? Karena ada tuntutan tadi. Ada yang kepengen kamu capai, butuh pencapaian ya butuh standar untuk pasang target ya butuh. Tapi ya di saat kamu memasang target itu kamu butuh proses yang tidak selalu nyaman, tidak selalu enak, dan itu bahkan mungkin membuat kamu proses jadi menderita. Iya, betul. Kamu menderita sekali melewati proses tersebut. Tapi kamu tahu setelah melewati proses tersebut yang sangat menderita, kamu akan membawa kedamaian. Sampai tutup mata kamu juga damai, dan sampai anak cucu juga menikmati kedamaian yang sudah kamu tanam, sudah kamu tebar. Itulah kedamaian. Jadi tanam kedamaian tanpa ada rasa aku di dalamnya. Aku kerjain ini kan biar aku dapat damai. Oh, nggak bisa. Aku buat ini kan supaya aku bisa dapat kedamaian. Ya aku lagi. Nggak bisa. Jadi di dalam kedamaian itu semua kamu tuangkan di dalam isi kedamaian itu adalah kedamaian untuk semua makhluk. Iya, kamu jadi mencipta. Jadi jangan mentang-mentang kamu damai, terus kamu cabut-cabut pohonnya orang, gitu kan nggak bisa. Iya, betul, pindahin pohon itu ke tempatku supaya lebih teduh kan, terus aku damai gitu kan, nggak panas gitu ya, nggak bisa. Jadi tidak perlulah kita banyak menuntut. Jadi kata orang ngalir aja hidup, itu juga bahaya. Iya. Ngalir kemana gitu karena saking tidak menuntut, dia mengatakan ya udah hidup mengalir saja. Ya nggak bisa. Kalau ngalir hidup mengalir saja, kamu akan mengalir kemana? Kalau dapat aliran keluarga, teman, lingkungan, dan semua sekolah juga itu mendapat aliran yang bagus, mungkin kamu akan bagus. Tapi kalau kamu tidak ada aliran yang itu lagi, kamu bisa mengalir ke tempat yang lebih bahaya. Ada orang dengan damai itu ketawa-ketawa di status gitu ya, foto-foto di tempat tidur, kayaknya udah damai gitu. Waduh, itu yang membuat kamu sebenarnya ketidakdamaian berada di belakang kamu sudah datang. Betul. Jadi sudah otomatis damai, kalau kamu sudah menuntut, otomatis ketidakdamaian juga akan datang. Jadi kalau kamu tidak ada tuntutan, damai itu natural datangnya. Itu dia. Ya, karena kamu mengerahkan semua jiwa dan raga, hati dan pikiran secara murni, tanpa ada aku di dalamnya. Nah, jadi kalau sudah tanpa aku di dalamnya, maka kita melakukan hal ya nggak ada bebannya. Jadi kalau nggak ada beban berarti kita bisa mendapatkan kedamaian. Orang nggak ada tujuannya untuk aku, ya tidak akan kita mendapatkan ya kesusahan. Ya, jadi damaikanlah, dilatih dari sekarang. Itu dia. Nih Lose, tadi saya dengar Lose ada bilang kan nyaman gitu. Kadang-kadang kan Lose orang bilang aku udah di zona yang nyaman nih gitu kan Lose, berarti kan dia berasa damai gitu. Nah, apakah zona yang nyaman itu Lose memang bisa kita katakan ya memang arti damai yang sesungguhnya gitu Lose? Kalau orang sudah berada di zona yang nyaman kan kadang ketika dia keluar dari zona itu kan dia nanti aku nggak nyaman, aku nanti nggak damai gitu Lose. Apakah zona nyaman dengan damai tadi ini apakah ada perbedaannya ataukah beda-beda tipis gitu? Enggak, seharusnya
damai dengan yang namanya zona nyaman. Itu sama sekali tidak sama. Nggak sama. Jadi, tapi pencipta kamu bisa damai, ya kamu tidak bisa selalu berada di zona yang nyaman. Ya. Jadi intinya kamu nggak bisa memilih. Bisa, ini di zona nyaman, aku di sini supaya aku dapatkan kedamaian. Nah, kadang gitu loh, ya itu muncullah ego. Muncullah ego. Semakin muncul egomu, maka semakin tidak ada kedamaian. Nah, sama dengan keluarga. Si mama mintanya supaya bisa damai di rumah, kamu diam aja ya anakku, katanya. Nggak usah banyak bicara. Keluarlah si gadget, kasih dia, gitu loh. Dan kamu di saat kamu mengeluarkan itu, kamu punya tuntutan, iya biar agak tenang aku, katanya. Nah, di saat kamu punya seperti itu, maka kamu sesungguhnya di saat itu tidak mendapatkan kedamaian. Dan kamu tinggal mendapatkan hasil ketidakdamaian. Karena kenapa? Pasti ada efek ada efeknya kalau kamu tidak mendiamkan anakmu dengan cara seperti itu. Nah, begitu juga nanti di dalam sekolah, supaya muridnya diam. Kita memberikan apa supaya mereka bermainkah biar nggak diam, atau disuruh kerjakan saja supaya mereka damai, supaya mereka diam. Ya, itu bukan satu standar. Nah, diam itu akan lahir secara otomatis sebenarnya kalau hatimu sudah mulai bersih. Nah, jadi bersih dari mana? Dari keegoan, bersih dari keakuan. Ya, bersih dari penyakit sampah di dalam diri kita. Jadi seperti arogannya kita, seperti ingin menguasai, ya seperti aku punya hak loh. Nah, jadi kalau kamu masih bercerita hak dan kewajiban, maka itu tidak akan datangkan kedamaian. Jadi kedamaian itu sebenarnya so simple, ya. Disakiti itu juga harus bisa damai, disayangi juga harus bisa damai. Dicurangi juga harus berdamai. Orang mencurigai juga damai. Orang mempercayai kamu juga harus berdamai. Semua itu berangkat dari standar dan cara berpikir, cara kamu mengelola hati kamu. Jadi kalau damai mau kamu ciptakanlah yang tanpa aku tadi, yang tanpa zona nyaman tadi, yang bukan karena saya memilih. Saya sukanya ini, saya sukanya itu, dan tidak ada perbandingan. Itu baru ada kedamaian. Kalau sudah ada perbandingan, saya bandingkan si A, B, C, kondisi A, B, C, semua itu tidak akan tercipta yang namanya kedamaian. Nah, itu dia. Mungkin ini juga salah satu sebabnya yang kita mungkin lihat bisa pasangan di luar sana gitu ya, maksudnya tidak memungkiri yang suami istri gitu. Awalnya kan mereka berkomitmen, karena saya nyaman dengan dia gitu. Akhirnya membuat suatu hubungan yang damai gitu kan. Kenapa tiba-tiba setelah hubungan itu berjalan, aku udah nggak nyaman lagi dengan dia. Nah, itu loh, itu kan ini kita perlu tahu juga ini loh. Dari kacamata moral ini salahnya ini di mana gitu. Itu kembali lagi ke mulai menuntut. Tadinya nggak menuntut, tadinya berkorban. Aku korbanin lah, kamu lapar, aku juga dateng lah, kamu susah, kunina bobokkan juga lah. Ya, jadi semuanya berkorban. Jadi di saat kamu semua yang berkorban, kamu akan menciptakan kedamaian, kenyamanan. Sudah nyaman ya, udah nyaman pasti kamu bisa damai, kan seperti itu. Tapi karena seiring waktu, kamu masuk virus polusi dari luar itu, kamu nggak sadar polusi dari mana, dari media sosial, polusi dari teman, polusi dari ini, dan kamu nggak sadar lengket polusi itu, debu itu. Kayak kita melihat debu, kayaknya sekarang sih nggak ada debu, tapi sesungguhnya ada debu. Nah, tapi kalau kita sadar hari ini misalnya, kayaknya nggak debu nih, bersih kali, cobalah nggak usah mandi 3 hari, ini tempat yang bersih. Kapan? Kenapa kamu tetap harus mandi? Nah, itu. Jadi sama dengan diri kita sebagai manusia. Jadi manusia itu ya harus bersih-bersih diri, artinya bersih-bersih batinnya, bersih-bersih pikirannya, bersih-bersih hatinya. Ya, dengan cara seperti apa? Tentunya kamu mulai belajar dan mencari alasan. Apakah alasan? Bukan, tapi kamu mencari sebab.
Sebab kenapa bisa hilang? Yang tadi aku nyaman-nyaman aja sama dia, makanya nikah lah kan Iya, gitu betul, ya. betul. Hanya nyaman kali, enak kali lah seperti itu. Setelah jalan, kenapa kamu tidak nyaman? Ya karena di saat itu kamu sudah tidak mencipta. Kamu sudah di saat itu menuntut. Kamu nanya, kamu kok nggak kasih aku kenyamanan? Kemarin itu kamu bisa seperti ini. Kamu kemarin kasih aku nyaman. Kamu kemarin aku begini. Ya kita mengingat apa yang sudah aku lakukan. Paling pantang untuk mengingat itu. Tapi yang selalu kita ingat adalah apa yang belum saya lakukan. Jadi kita akan mengingat bertubi-tubi apa yang belum kita lakukan. Jadi kita maka akan terus bisa menjalankan apa yang belum kita lakukan. Bukan cuma duduk mengingat kemarin aku sudah lakuin apa ya. Aku sudah berkorban apa ya. Maka di antara pasangan suami istri sudah mulai memilah satu. Aku sudah korbanin apa, 2 aku sudah jalani apa, 3 aku sudah kasih apa, 4 aku sudah ini. Jadi semua aku. Kita lupa apalagi yang belum saya lakukan. Nah, itulah yang membuat orang akhirnya tidak mendapatkan kedamaian di dalam keluarga tersebut. Nah, itu dia. Jadi maka mari coba cek kembali kesadaranmu akan berapa banyak tuntutan. Jadi di dalam keluarga tidak bisa ada tuntutan. Di dalam keluarga adalah bercerita pengabdian. Seberapa kamu mengabdi, seberapa kamu lakukan. Jadi pengabdian itu ya kamu harus punya, jangan mentang-mentang dia mengabdi ya aku habiskan aja lah semuanya ya. Enggak juga. Karena di dalam hati mengabdi tidak akan ada aku di dalamnya. Tidak akan ada egois di dalamnya. Itu dia. Baik Lose, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, kayaknya makin seru nih ya Lose ya. Ya memang sederhana gitu ya Lose, cuma 5 huruf aja, damai. Ya kita akan kaji lagi lebih dalam, kupas lagi lebih dalam. Sahabat kebijaksanaan, Lose boleh dipersilakan untuk minum dulu ya. Ayo mari kita minum bersama ya di rumah Lose. Juga. Yuk mari. Jadi seperti minum ini, bagaimana kamu harus berdamai juga dengan dia kan? Kalau minumnya kasar, gluk begitu ya, sama ya Lose, akan keselak. Iya, sama Lose, seperti mungkin dalam kehidupan kita ini sering kita lihat Lose, ya. Seperti Lose, saya lihat ya perjalanan Lose kan itu sering ke penjara-penjara ya Lose ya. Sekarang bahkan sudah alhamdulillah moralitas ini sudah go nasional. Mudah-mudahan bisa mendunia nantinya. Itu adalah doa dan mimpi kita bersama. Nah, kita lihat Lose di penjara itu kan seperti Lose bilang tadi, minum ini gitu. Kalau kita tidak damai, ya kita minum bisa sesuka hati gitu Lose. Sama kayak menguap gitu Lose. Kadang kan kita nggak tanpa sadar gitu kan, lepas kontrol ngeluarin suara terus mulutnya dibuka lebar-lebar gitu loh. Itu kan berarti kan kita sudah tidak damai lagi gitu. Nah, dari hal-hal yang sederhana loh supaya kita bisa konsisten dalam latihan diri gitu kan. Bagaimana supaya bisa mencapai kata damai ini tadi loh. Gitu. Jadi supaya konsisten ya latihannya juga harus konsisten. Jadi berdamai itu ya kamu harus terus menguatkannya di dalam niat sama pikiran. Ya kalau kamu hari ini selalu mengatakan aku hari ini mencipta kedamaian, jadi ketemu dengan orang, saya senyum, minumnya juga jangan dikasarin, tutup pintu juga jangan dikasarin kan gitu. Terus kamu jalan juga jangan gerubak-gerubuk kayak kingkong gitu ya kan. Nah sebenarnya kita yang mencipta damai itu. Nah di saat orang di samping tidak melakukan hal seperti itu, ya kita boleh bersahabat dengan ya sudah cukup dengar, pintunya dibanting. Ya sudahlah gitu. Itu kalau mungkin orang di luar dari kita. Tapi orang yang dekat dengan kita, mungkin anak kita, dia banting pintu, kita didiklah, jangan membiarkan. Mungkin ada pengasuh membantu di rumah dengan jalan yang seperti kingkong seperti itu, nyapu gerubak-gerubuk seperti itu. Ya karena dia orang dekat kita, ya kita boleh saja menasehatinya. Nah di kantor, di perusahaan, dimanapun, kalau memang dekat dengan kita, ya berjodoh dengan kita, ya kita boleh dengan perlahan juga mengilhami. Ya, coba kalau tutup pintunya agak pelan, gak ada suara.
enak kan? Oh iya ya, nggak ada suara enak ya gitu ya. Ya kita boleh seperti itu gitu, mengilhami. Nah coba dengar suara ini, kamu lebih nyaman yang mana? Kalau lebih nyaman, oh saya suka ya dengar yang kasar-kasar. Kamu nanam kasar, ntar hasilnya kasar loh. Seperti itu. Kalau kamu nanamnya lembut, hasilnya ya pasti lembut. Seperti itu. Terserah kamu mau milih yang kasar, kamu ya mau nanam yang kasar. Terus ya nikmatilah kekasaran itu kan seperti itu. Karena kenapa? Ya sepeda ke surga kan nggak ada boncengannya. Jadi damai itu ya kamu yang menciptakan sendiri, kamu yang melewatinya. Jadi konsisten tidak konsisten tadi Lause mengatakan semua kembali ke tujuan awalmu. Tujuan awal apa? Mau damai. Ya sudah kembali ke kedamaian yang tujuan awal dari kamu sendiri gitu loh. Tapi karena kamu berjalan lupa tujuannya mau kemana. Kayak kita bawa sepeda motor, bawa mobil seperti itu kan. Kalau di dalam lamunan, tadinya mau ke tempat A gitu, mau ke pasar. Terus kamu melamun, ya akhirnya ke rumah mama. Belok dia sendiri ya. Karena kenapa? Karena kamu sudah melupakan tujuan kamu tadi. Nah itu dia. Jadi kuatkan di dalam hati dan pikiran, pasang tujuanmu sehingga di situ akan ketahuan seberapa besar frekuensi atau signal damai yang kamu harapkan itu, tujuanmu seperti apa. Nah itu dia. Jadi baru bisa konsisten. Ada juga loh berkata seperti ini loh, iya saya kalau nggak cepat-cepat nggak bisa nih gitu kan loh. Nah berarti kan tergesa-gesa. Berarti kalau sudah tergesa-gesa itu kan di dalam dirinya itu kata damai tadi berarti tidak ada gitu. Nah bagaimana untuk dia mengatakan saya kalau udah kalau kerja itu harus cepat-cepat, kalau kerja itu harus tergesa-gesa, kalau tidak bisa gitu. Supaya bisa merubah mindset teman kita ini, atau tidak memungkiri ya saya sendiri bisa seperti itu gitu loh. Bagaimana supaya merubah mindset tadi itu tidak tergesa-gesa tadi ya, supaya bisa lebih damai lagi ke dalam diri sendiri gitu. Ya, jadi sudah jelas kalau semuanya mau cepat, tidak akan terjadi kedamaian. Dalam kutip tanda cepat di sini berarti kita harus lambat dong. Itu bahaya. Itu bahaya ya. Jadi tidak ada yang namanya lambat, tapi kita diminta cekatan. Ya. Jadi sudah ada timing waktunya. Kita sudah harus buat target, kerjakan ini sampai ini berapa menit. Dan itu target itu jelas. Misalnya contoh masak. Kita mau tunggu air mendidih itu misalnya seberapa banyak dulu kan mesti dilihat kan. Airnya seberapa banyak. Kalau airnya sedikit mah nggak sampai 1 menit juga udah didih kan begitu. Tapi kalau airnya satu gentong begitu 1 jam kan begitu. Jadi kita sudah tahu targetnya. Oh aku hari ini disuruh masak air 1 gentong. Berarti saya harus prepare dong waktu yang lebih panjang. Kapan butuhnya? Oh saya jam 8 butuhnya. Berarti saya jam 6, jam 7 saya sudah harus masak. Kan seperti itu. Nah jadi kita melihat sesuatu, oh saya butuh air. Nggak bisa cepat. Ya kita harus bertanya. Nggak akan mungkin kamu masak 1 gentong 1 menit harus siap. Nah itu mah orang gila itu. Itu hal yang tidak mudah artinya. Dan itu tidak mungkin terjadi. Jadi kalau kita menyelesaikan, misalnya ada pekerjaan, kita sudah tahu sekarang juga harus kerjakan. Nah sekarang juga harus kerjakan. Mau sampai titik yang mana? Kalau sekarang kita kerjakan. Nah kita sudah ada tahu targetnya. Oh bukunya setebal ini harus ditranslate misalnya. Ya nggak akan mungkin kalau cuma 1 detik. 1 jam, jangan mungkin selesai setebal ini, gitu loh. Oh, kita boleh mengajukan, nanti ya 5 jam kemudian. Saya butuh waktu berapa? Nah, kita sudah harus tahu, kita ini butuh proses berapa lama. Jadi jangan hanya memegang kata, kerja nggak boleh tergesa-gesa, santai, alon. Akhirnya terlena kamu. Itu dia. Kita kan akhirnya terlena. Nggak apa-apa kok, belum sampai waktunya. Nanti aja. Nah, makanya kenapa orang suka sekarang ini lebih banyak pasang target gitu loh. Nah, targetnya berapa? Gitu, berapa lama? Nah, iya, oke. Jadi inilah hal yang membuat kita akhirnya apa? Kita tidak pernah sadar. Ya, kita tidak sadar kita ini dalam zona yang mana gitu loh. Jadi
Ya seperti ini, kayak Miss kan, Lause lagi batuk. Nah, kan hilang kedamaian Iya, itu kan. benar Lause. Nah, jadi boleh minum dulu Iya. gitu. Coba silakan minum dulu. Ya. Jadi banyak hal yang mampir dalam hidup kita. Hitungan detik manusia berkebijaksanaan akan membuat kita tidak damai. Hitungan detik itu loh. Jadi hitungan detik membuat kita tidak punya kedamaian. Nah, maka apakah kita boleh berganti? Misalnya kita lagi ngobrol, kedamaian sudah tidak datang, kita harus peka. Orang tuh udah kedamaian, lagi batuk tuh, boleh minum? Ya boleh, gitu loh. Jadi bukan, weh kita lagi ini kamu nggak boleh minum, nggak bisa seperti itu. Nah, karena kenapa? Di situ harus banyak kacamata yang diputar. Jangan cuma melihat satu arah. Nah, kalau kita cuma melihat satu arah, maka seperti Lause lagi batuk, boleh minum? Nggak boleh, ya kan? Kaku ya Lause. Jadinya kita kaku kan, kita tidak mengikuti perubahan itu. Tapi setelah orang melakukan hal tersebut, kita mencipta kedamaian. Kita kan tadi mencipta, oh batuk boleh minum, sudah cipta untuk kedamaian. Jangan mati rasa, sudah batuk kamu diemin aja. Nah, ini nanti efeknya ke orang tua. Misalnya kita dengar orang tua kita batuk, kita jadi anak bengong. Seharusnya minumlah, gitu ya. seharusnya minumlah. Lihat pasangan juga lagi batuk tidak nyaman, kita menciptakan kedamaian. Ayolah makan obat ini ya. Lihat anak yang tidak ini, ayolah kamu ini mencipta ke perusahaan, ke pegawai, ke staf, ke semuanya juga sama. Kita melihat ini, nggak sanggup ya sudah seperti itu. Jadi ya sudah di sini. Ya kita harus menawarkan solusi. Jangan ya sudah membiarkan. Nggak usah tadi batuk, ya udah sana pergi. Nah, itu kan membiarkan. Akhirnya membuat kita tidak mencipta kedamaian tersebut. Nah, itu. Jadi itulah maksud mencipta kedamaian, terutama buat diri sendiri, baru kita bisa mencipta kedamaian untuk orang lain. Iya. Itu dia. Nah, itu damai. Jadi sudah berdamai dengan tenggorokannya ya. Mudah-mudahan langsung. Kemarin saya ada dengar itu loh kata Lause ya, pembelajarannya ada padat, berisi dan benar. Jadi apakah setiap kata ini Lause juga bisa berefek ke kata damai tadi Lause? Iya. Jadi maksud yang Lause katakan padat, berisi dan benar, yaitu bercerita tentang kehidupan kita. Kehidupan kita itu waktu yang kita isi. Jadi waktu yang membuat kita tidak bisa berdamai. Nah, itu dia. Jadi padat, berisi dan benar ini adalah salah satu cara untuk memang menuju kita ke kedamaian tadi. Waktu hidup kita padatin. Masa kamu cuma ngeloyor-ngeloyor aja, nyantai, duduk, cuman pegang satu handphone. Nah, padat juga padat, berisi. Tapi kita harus checklist apakah itu benar atau itu salah. Nah, jadi hal seperti inilah yang harus kita kaji. Dari mana standarnya? Jangan standar jangan standar A, B, C sampai Z, tapi dari standar orang-orang yang berkebijaksanaan. Belum tentu standar dari orang yang punya kemampuan berbicara. Belum tentu. Belum tentu dari ke standar orang punya punya pendidikan, titel yang banyak. Jadi standar belum tentu. Juga belum tentu dari tetangga sebelah. Minta tips gitu loh. Jadi ya enggak bisa. Jadi harus dari standar orang yang berkebijaksanaan yang sudah dicapai paling tidak waktu yang ribuan tahun. Artinya bisa aja kepake gitu loh. Nggak haus, maksudnya tidak hangus terbakar, tidak hanyut oleh masa, tapi dia sepanjang masa. Seperti orang seperti kasih ibu. Tapi zaman now ini kasih ibu kok jadi hilang ya. Iya, kenapa gitu ya Lause ya? Itu tadi Lause, karena dalam hati nggak ada kedamaian. Tidak ada kedamaian. Dan dia menuntut banyak. Dia tidak pernah sadar kenapa kedamaian itu tidak datang. Kenapa anaknya bisa menyakitinya. Karena kamu pernah nanam menyakiti, maka kamu akan menuai disakiti. Itu tidak bisa lari dengan apa yang kita tanam hari ini, maka kita akan tuai.
Nah, itu dia. Jadi sebenarnya lagu Kasih Ibu Sepanjang Masa harusnya masih teruslah bisa Harusnya ya, dilakukan dengan cara ya perbaiki dirilah dari diri kita. Jangan tuntut yang enak-enak saja. Kalau datang ketidaknyamanan, ya belajarlah untuk menerima. Setelah terima, ayo cipta kedamaian. Nah, itu dia. Ini kan tadi Lose bilang kasih ibu sepanjang masa gitu ya Lose ya. Nggak ada batasnya, nggak ada unlimited lah gitu Lose. Nah, tapi kita lihat sekarang ini Lose, kenapa ya Lose ya kok bisa seorang ibu tega nanti membiarkan buah hatinya itu atau anaknya sendiri dititip ke tempat yang tidak selayaknya gitu Lose. Seharusnya itu kan adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak. Nah, ini tadi Lose, apakah di dalam hati seorang ibu tadi itu sudah tidak damai lagi memiliki seorang anak, atau mungkin ada penyebabnya yang lain Lose? Ya, kalau dicari alasan banyak. Ya. Tapi sesungguhnya di saat kamu memulai berkeluarga, punya niat, punya anak, terus anak itu mau diapain gitu loh. Nah, itu butuh niat awal, tujuan awal itu ngapain gitu loh. Kalau tujuan awal itu sangat mulia, ya tentunya akan lahir anak-anak yang mulia. Kalau awalnya nggak mulia, artinya kecelakaan. Sudah lain cerita gitu Sudah ya lain Lose. cerita. Iya. Tapi ada juga yang sudah punya anak, tapi di awal punya tujuan yang mulia, tapi akhirnya tidak mulia. Dia tidak mencari sebab, yaitu sebab kembali kepada didikan. Ya, jadi tidak punya tanggung jawab mendidik. Jadi maafnya ya sekedar. Maka banyak orang tua, udah saya lakukan, udah saya kasih tahu, sudah saya nasehatin, sudah ribuan, sudah 30 tahun saya nasehatin anakku ini satu. Betul. Tolonglah dinasehatin seperti itu. Kadang-kadang nasehat kita sebagai orang tua, kadang note-nya nggak dapat juga Ya, kan. benar, Lose. Jadi aturlah damai di dalam dirimu. Jadi kalau kita sudah punya kedamaian di dalam diri, akhirnya menuju ke tenang ya, kita itu mampu mendapatkan cara untuk mendidik. Nah, itu dia. Boleh dibagi jenis citunya Lose, apa itu caranya? Jadi cara untuk ini yaitu pelatihan ke dalam diri sendiri. Pelatihan ke dalam diri sendiri, masukkan energi yang positif. Ya, dari seluruh organ tubuh ini. Melihat yang benar, melihat tentang kebijaksanaan, mendengar tentang hal kebijaksanaan, menghirup udara kebijaksanaan. Udara kebijaksanaan itu seperti yang nggak ada polusi lah, ya. Yang orang bilang, wah di sini segar, ya ada pepohonan, jadi dijaga, seperti itu. Kadang orang berpikir, wah enak ya jalan-jalan, sebenarnya bukan jalan-jalan, hanya untuk menambah energi yang positif saja. Kalau kita di satu ruangan yang begitu putih atau begitu gelap atau nggak ada apa-apanya, hampa, ya kita butuh sesuatu itu mendukung kita. Nah, tentunya kita harus melangkah kaki, akhirnya melangkah ke kebijaksanaan. Jangan kaki ini melangkah ke tempat dugem. Iya, kebanyakan orang seperti itu ya Lose. Jadi ya melangkahlah ke tempat, ke hutan. Artinya bukan ke hutan sebenarnya. Yang ada pepohonan, ada alam. Ya, cuman lihat air jalan-jalan aja kita juga bahagia. Iya, betul. Jadi ya itu dia. Jadi maka kitalah yang membuat kita sudah tahu tipsnya belajar. Nah, sudah belajar tentunya harus praktek. Jadi dua hal ini, hari ini belajar, hari ini praktek, hari ini belajar, hari ini praktek, hari ini belajar. Ya, di detik yang sama kamu belajar, kamu bisa praktek. Saya nggak tahu kalau saya itu, misalnya sudah mendengar ini, katanya suruh buat ini, terus kita bisa dapatkan ini dan hasilnya adalah ini. Oh, disuruh buka pintu pelan-pelan, ya udah. Aku buka pintu ya pelan-pelan aja lah. Ya sudah. Jadi nggak ada timbul pikiran, kalau aku buka pelan-pelan, nanti kalau tiba-tiba disuruh cepat-cepat, wah aku nggak terkejar lagi nih. Itu terlalu kepo. Terlalu pinter, berasumsi gitu loh. Jika terjadi satu hal, misalnya entah memerlukan kecepatan, ya kita bisa melakukan hal tersebut dengan cepat juga, tapi dengan pelan seperti itu. Nah, makanya tadi saya bilang targetnya ini loh. Ya tadi seperti masa air tadi, ya kan?
bukan disuruh padat, berisi dan benar. Oh, katanya nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh ini, aku lambatin aja. Ya salah. Jadi kamu kerjanya udah kayak keong seperti itu, lambat sekali. Ya jangan. Jadi kamu dengan lambatnya kamu itu termasuk kamu tidak mencipta kedamaian. Nah, bayangkan kalau dengan waktu yang sudah kamu paskan. Oh, misalnya saya menyapu hanya untuk ruangan selebar ini, saya mungkin 5 menit selesai. Betul. Tapi karena kamu teringat, oh kata Lause, gak boleh tergesa-gesa, gawat, kamu nyapunya 30 menit. Salah juga konsepnya Iya, Lause ya. 30 menit, padahal betul. kamu kalau 5 menit bisa selesai, berarti kamu tadi ada 25 menit untuk kamu istirahat. Paling tidak kamu melakukan hal yang lain, ya. Paling enggak istirahatlah sebentar kalau cepat siap. Nah, jadi maka dilihat urutan prioritas-prioritas yang harus kita kaji. Nah, itulah, jangan terlalu lama kaji, terlalu lama mikir. Nanti asumsi lagi gitu ya, Lause. Asumsi lagi, jadi cuma duduk mikir, nggak dilakukan, ya juga tidak bisa. Maka damai itu ya juga tidak bisa diartikan. Nah itu. Kemudian Lause, apakah me time? Kita kan sering bilang ini me time loh, waktunya saya gitu, Lause. Apakah me time itu juga salah satu bisa melatih ketenangan atau kedamaian untuk diri sendiri, Lause? Ya. Jadi kita harus mengartikan dulu me time itu waktu untuk diri sendiri, karena me time zaman now ini udah banyak yang berbeda kan. Betul. Me time zaman now ini akhirnya lari dari kenyataan, lari dari masalah yang ada, lari dari ini, lari dari itu. Akhirnya ya nggak me time gitu loh. Nah, jadi me time yang sesungguhnya adalah me time yang memberi manfaat buat diri sendiri, mericas diri sendiri. Oh, aku kalau ngericas kedugem aja katanya seperti itu. Banyak yang seperti itu. Aku ngericas dengan kumpul-kumpul bareng teman. Tapi satu hal yang harus sahabat berkebijaksanaan ini harus tahu, tidak semua harus berada di sisimu. Misalnya, oh me time-nya saya kumpul bareng teman. Satu hari temanmu duluan pergi. Satu hari kamu tidak bisa berjalan lagi. Satu hari kamu harus sendiri. Apakah itu masih me time? Tentunya itu harus me time. Kalau kamu tidak mencipta me time sesungguhnya untuk dirimu sendiri, kamu bersahabat, lagi kesepian juga bahagia, juga bisa damai. Lagi sakit juga bisa damai. Lagi ngantri panjang juga bisa damai. Nah, itu sesungguhnya sudah tercipta yang namanya me time. Ya, jadi tidak galau sendiri. Nah, itu dia me time. Jadi jangan menggantungkan me time itu, kalau aku me time kalau udah lagi ngumpul sama temen nih, arisan, terus olahraga bareng, ada teman aku baru olahraga, ada teman aku makan bareng baru enak. Makanya orang nggak suka makan sendiri. Betul. Jadi makan sendiri ya itu juga me time ya. Jadi bisa damai, makan sendiri ya bisa, makan sendiri ya bisa damai. Betapa bahagianya kamu bisa pelan-pelan mengunyah, pelan-pelan melihat makanan yang kamu makan. Nah, itu dia namanya me time. Jadi hati-hati manusia berkebijaksanaan memastikan me time itu agar tercipta damai. Jangan me time-nya itu tercipta ketidakdamaian. Kadang ngumpul-ngumpul dengan teman kan bisa nggak damai juga. Aduh, kata-katanya, aduh, lihat penampilannya itu, akhirnya nggak me time. Yang seperti Lause sampaikan tadi ya, naik lagi nafsu duniawinya naik. Selain itu ya naik nafsu duniawi, naik yang tersirat, yaitu suka membandingkan atau mau mencocokkan, aku kayaknya mau pakai juga tas seperti itu, aku kayaknya mau juga yang hal seperti ini. Nah, itu yang terjadi. Jadi padahal sebenarnya damai itu ada di mana-mana. Di mana-mana ya, di dalam hatimu gitu, di dalam pikiranmu. Damaikan saja. Kalau pikiran tidak bisa kamu damaikan, maka kamu tidak akan tercipta kedamaian melalui pikiran yang nanti akan rentetan ke yang lain, yaitu ucapan jadi ngawur, bicaranya juga ngawur, tindakannya juga ngawur, akhirnya semua ngawur. Nah, itulah disebut dengan damai. Baik, Lause, terakhir Lause, pertanyaannya boleh dibagi mungkin Lause buat teman-teman dan sahabat yang berkebijaksanaan, pondasi dasar Lause
sebagai kita manusia supaya kita bisa menjalani hidup ini damai di dalam segala bidang kehidupan, Ustaz. Ya. Pondasi dasar adalah melalui akar pemikiran kita. Jadi pemikiran kita itu juga akan menentukan siapa kita, karakter, nanti lama-lama jadi sikap, jadi kebiasaan, jadi ini kita namanya jadi nasib kan. Ya, betul. Nah, jadi pondasi utama adalah kamu paling tidak tetap harus belajar. Belajar itu paling penting ya, Ustaz, belajar. Banyak orang tidak mau belajar. Ya. Sebenarnya hitungan detik itu adalah pembelajaran. Jam yang berdetak-detak itu adalah pembelajaran. Jadi sekali kamu tidak belajar, maka satu hari itu kamu akan mundur. Itu hati-hati. Jadi pondasi utama untuk menciptakan kedamaian dimanapun berada, kamu harus melalui didikan. Didikan dengan didikan yang penuh dengan kebijaksanaan. Jangan didikan yang gelap, ya. Jangan didikan yang ngawur, didikan yang menghancurkan orang. Itu tidak boleh. Intinya adalah didikan dengan berpanutan pada buku ceramah berkebijaksanaan. Jangan sembarangan membaca buku, jangan sembarangan menonton, ya jangan sembarangan melihat. Nah, semua itu seluruh organ tubuh kita itu dijaga. Ah, itu dia. Jadi baru bisa mencipta kedamaian. Nah, itu damai yang sesungguhnya. Luar biasa sekali, Lose ya. Baik, Lose, terima kasih. Hari ini sudah banyak sekali ya yang kita dapat dari Huang Lose. Apa itu damai dan prakteknya dalam kehidupan kita seperti apa, latihan diri yang seperti apa, dan pastinya manusia berkebijaksanaan untuk menciptakan rasa damai itu adalah dimulai dari diri sendiri, yaitu kita harus belajar. Dan ingat, semua itu perlu proses dan tidak ada yang instan ya, Lose ya. Nggak ada yang instan. Jadi kuncinya belajar. Kalau tidak mau belajar, tidak akan dapat. Jadi mari luangkan waktu juga. Dan luangkan waktu pastinya. Itu dia. Baik, terima kasih Lose untuk hari kasih. ini dan manusia kebijaksanaan. Di sini dulu kita bisa paparkan apa itu arti damai. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa latihan diri menciptakan damai itu seperti apa, khususnya buat diri kita sendiri, sehingga terciptalah damai dalam hidup kita. Dan untuk mengingat kembali, Lose, boleh dilihat ya. Dilihat acara kita juga ada di Instagram atau kegiatan kita di lainnya masih, atau boleh teman-teman di subscribe atau di like kegiatan kita ini ya, Lose ya, biar agak lain sedikit, biar agak lain sedikit. Different. Jadi juga boleh mau komentar atau buat pertanyaan, itu juga boleh ya. Jadi kita tampung tapi cuman pakai jurus agak sabar. Sabar untuk sabar. Kita membalas semua komen dari Bapak dan Ibu ya di media sosial. Oke ya. Baik, itu dulu manusia kebijaksanaan untuk acara kita hari ini, obrolan asik kita tapi tetap dalam kacamata moral. Sekian dulu dari kami. Terima kasih Huang Lose atas waktu dan kesempatannya, dan sampai jumpa kembali. Iya, sampai jumpa. Mungkin harus minum dulu ini mereka. Silakan, Lose.